ngobrolin seputar hubungan suami istri. Vulgar banget. Oke. Jadi Salam dulu nggak? ya. Selamat malam, duhai kekasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, apa kabar? Jangan lagi dong. Oke, jadi kita berdua mau ngapain ini? Lu kali sama kaki kuda. Jadi kamu kaki kuda. Jadi kita mau ngapain nih sekarang? Kita mau ngobrol tentang apapun kehidupan berumah tangga. Tentang pasangan ya pokoknya ya. Yep. Nah, relationship. Pasangan suami istri khususnya. Bukan pasangan. Iya udah. Ya pokoknya. Okay. Ya intinya kita berdua mau memulai untuk bikin podcast ya. Yep. Vlog podcast ya. Vlog podcast atau apalah itu namanya, untuk ngobrolin seputar hubungan suami istri. Vulgar banget. Bahaya, Mbak. Mau bahaya. Oke. Bahasanya bahaya. Oh iya. Relationship. Oke. Pasangan suami istri. Dan kita mau ngasih nama series ini sebagai Pasutri Ngobrol. Jadi sekarang kita masuk ke episode pertama ya, ceritanya. Perdana Kusuma. Ya. Jadi kita mau ngomongin apa di episode sekarang? Yang berat-berat apa yang enteng-enteng? Jangan yang berat deh. Itu aja yang enteng deh. Kapas. Gimana mah kapas tuh? Ya. Jadi beginilah suami sehari-hari. Oh, enggak. Ya, pokoknya kita mau ngomongin apa sekarang? Terserah. Tentang sekarang nih lagi zaman Covid gitu, work from home, PSBB segala macam. Ya. Gimana menurut Mama? Ya. Gimana menurut kita dampaknya PSBB ini ya sebagai kepada pasangan? Itu jauh amat sih. Angkatan ke samping itu udah nempel. Nah. Terus. Pokoknya kita mau ngomongin tentang dampaknya PSBB ini kan terhadap hubungan suami istri atau hubungan pasangan lah gitu kan. Nah, menurut kamu sendiri gimana? Dampaknya gimana? Kalau maaf, lanjut. Apa? Kalau apa? Kalau yang aku dengar kan beritanya di Cina itu kan jadi tingkat perceraian tuh meningkat ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya kayaknya ya nggak tahu sih, tapi kayaknya lebih mendekatkan hubungan keluarga nggak sih, terutama suami istri gitu. Menurutmu gimana? Jadi kalau di Cina tuh negatif, hubungan suami istri tuh makin negatif. Di Indonesia tuh positif. Ya, Covid negatif, istri positif gitu ya. Apa ya? Menurutku ya, yang kerasa beda banget sih. As in, biasa kan nggak setiap hari ketemu istri gitu kan, dan ya semakin sering ketemu. Tiap hari. Oh iya, bisa tiap hari tapi tidak 24 jam gitu kan. Dan biasanya kalau semakin sering ketemu, biasa kalau jarang ketemu, yang sekali ketemu tuh bagus-bagusnya gitu kan. Berantemnya dikit. Nah, kalau sering banget ketemu, yang jelek-jeleknya juga keluar gitu kan. Bukannya tiap hari ketemu juga kadang jeleknya keluar ya? Iya sih, tapi ini lebih sering lagi. Jadi lebih 24 jam banget gitu ya. Dan kita nggak bisa kemana-mana juga gitu kan. Iya, dan ya aku sih jadi ngerasa bisa berempati lah sama yang ngerasa kehidupan berpasangan suami istri itu jadi lebih sulit sejak masa Covid itu, karena nggak ada escape from the hell gitu. Kalau ngerasa kalau suaminya kalau rumahnya bukan surga gitu ya, bukan kita. Kalau orang yang ngerasa rumah tangganya bukan surga gitu, aduh gue bisa kabur kemana, di luar ada corona, di rumah ada nenek lampir gitu. Jadi kayak aku bisa berempati gitu karena sering ketemu karena ya gitu. Cuma ya nggak berarti nggak tahu sih, buat kita sih fan aja kan, alhamdulillah mah. Sih. Tapi kalau menurut aku malahan ini tuh dampaknya malah bikin kita makin deket. Kok bisa? self claim. Jadi kayak ini deh, pikir deh, kita berantem tuh lebih sering saat sebelum PSBB. Kita berantem tiap bulan tuh pas PMS. Selain itu. Maksudnya jadi kayak
kalau misalkan sebelum PSBB ini kan kamu pulang juga udah makan kan. Aku kadang juga seringnya udah tidur kan. Jadi ya kamu mau sampai rumah nggak ada yang nyambut, ya sendirian aja, terus ya udah tidur sendiri. Ya walaupun sekarang juga ya, tiap hari di rumah gini juga kadang malam ya aku tidur duluan sama anak-anak juga sih. Kamu kadang tidur sendirian. Tapi kan siangnya kita bisa tetap ngobrol. Terus tadi yang bikin kita berantem lebih jarang justru karena jarang komunikasinya. Kalau misalkan PSBB ini kan siang kita bisa ngobrol, bisa komunikasi juga. Aku bisa mengeluarkan semua unek-unek langsung gitu istilahnya. Nah kalau kalau misalkan sebelum PSBB harus dipendem dulu sampai malam. Malamnya capek gitu. Bukan malamnya aku udah tidur, kamu udah tidur, ya nggak keluar juga. Paling kadang-kadang aja kan saat kamunya udah mau ngebangunin aku gitu kan. Jadi kita kadang punya waktu untuk pillow talk gitu kan. Tapi kan itu nggak selalu, nggak tiap malam gitu kan waktu itu kan. Jadi kayak PSBB ini tuh jadi lebih intens sih komunikasinya. Gitu ya, dan buat kita itu good thing. Karena justru kan ya iya, kebutuhan kamu tuh ngobrol begini, kebutuhan aku juga ngobrol gitu. Jadi istilahnya kita tuh sama-sama butuh ngobrol satu sama lain, butuh ngeluarin kata-kata. Ya kan kalau di luar sana mungkin suaminya lebih pendiam, kalau di kita kan kamu justru lebih sering lebih cerewet. Gitulah. Tapi kalau lebih banyak komunikasi, kenapa malah artinya lebih baik gitu hubungannya? Bukannya kalau ada orang, ya bukan kita gitu, tapi ada aja kan orang yang lebih banyak ngomong, lebih banyak ketemu, lebih banyak komunikasi, justru lebih banyak berantemnya. Mending diem-dieman aja deh gitu. Kenapa buat kita kok bisa gini? Alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah ya. Kenapa ya? Mungkin karena kalau lebih sering ketemu tuh jadi lebih ngelihat jelek-jeleknya. Nah tapi tidak dikomunikasikan dengan baik gitu. Jadi komunikasinya tuh walaupun sering komunikasi tapi istilahnya sama-sama nyolot. Oke. Ya kan, kalau misalkan ya alhamdulillah kalau kita tuh seenggaknya aku berusaha supaya menyampaikan apapun sebaik mungkin lah dengan gaya kamu. Misalnya nunggu tenang dulu, terus coba nyampein gini, atau kamu juga mau ngedengerin aku. Kamu udah ngerti kalau aku butuh pendengar. Aku pun sama, kamu juga butuh pendengar. Jadi kita sama-sama udah paham kalau kamu waktunya didengar, aku waktunya didengar. Jadi kalau waktunya didengar kamu diem, kamu waktu kamu mau didengar ya aku diam ngedengerin gitu. Jadi ya sama-sama ini. Jadi mungkin yang lebih lagi butuh didengar nih. terus ngomong terus. Jadi mungkin ya kalau itu sama kalau yang lebih sering ngobrol jadinya lebih sering berantem, ya bisa jadi ya belum ketemu aja komunikasi yang pas buat mereka. Kapan gitu satu ngegas, kapan satu ngerem. Kapan satu ya kalau kita kan waktu aku ngegas pas PMS, kamunya kamu PMS. ya kamu PMS, ini kamu PMS, ini bukan kamu biasanya ya gitu. Jadi kayak kita sama-sama udah aware kalau misalkan kamu ngegas, ini bukan kamu biasanya, aku ngegas, ini bukan kamu biasanya gitu. Jadi ya gitulah. Oke. Ini berarti ada sesuatu yang berbeda, ada kebutuhan yang belum terpenuhi, belum dikasih makan. Sama-sama udah bisa ngelihat gitu ya. Udah bisa ngelihat. Tapi kamu bilang pas masa begini kita malah lebih dekat, malah lebih jarang berantem dibanding sebelum kayak begini. Rasa nggak? Tadi karena apa ya? Karena lebih sering ngobrol. Justru lebih sering ngobrol lah ya. Karena siang-siang tuh kita punya waktu ngobrol gitu. Kalau kamu kerja tuh ngobrol lewat telepon, tapi seberapa puas sih kamu? Kadang kan kamu juga siang meeting kan di kantor kan, jadi kayak full meeting, terus ya nelfon aku juga cuman berapa menit, 5 menit, 10 menit gitu. Itu juga kan kalau nggak diminta anaknya. Sama anaknya. Kadang dibajak anaknya, dibawa-bawa lari sama anaknya gitu kan. Ya gitu. Jadi siang-siang kita jadi punya waktu untuk ngobrol juga gitu, selain malam dan selain subuh. Di circle kita ada nggak sih yang kayak begini justru lebih
renggang gitu? Ya nggak tahu. Kayak di Cina ya nggak ada yang bilang-bilang juga ya? Nggak ada yang bilang-bilang juga sih kalau di circle kita sih. Kalau misalkan teman-teman yang nonton ngerasa hubungannya makin renggang, hubungi. Siapa tahu ya menurut kalian itu hubungannya jadi lebih renggang atau justru lebih dekat sama pasangan kalian? Itu aja kali. Coba yang mau cerita tulis aja di komentar atau DM IG ya gitu. bisa terus lanjut apa lagi? Udah itu aja deh gitu aja. Jadi kesimpulannya apa? Kita pengen COVID lama-lama nggak biar makin dekat atau jangan deh, udah cepet-cepet aja. Gimana ya? Nggak tahu deh. Kesimpulannya ya semoga COVID ini cepet-cepet selesai. Cepet-cepet kita kan kalau begini di rumah karena keterpaksaan gitu kan. Jadi kayak ya karena takut keluar tuh, takut ada virus atau apa. Nah, ya semoga sih kita jadi nggak punya perasaan takut lagi lah gitu. Makanya semoga cepat selesai, semoga kita balik lagi ke kondisi normal, kamu kerja dengan dengan fondasi yang udah makin kuat gara-gara COVID ya, fondasi hubungannya, jadi, komunikasinya ya fondasinya jadi lebih kuat, bener sih, gara-gara COVID. Semoga fondasinya jadi lebih kuat, jadi kedepannya jadi makin saling ngerti gitu satu sama lain. Bener-bener deh emang nih gara-gara tukang sulap ini nih bikin kita di rumah David COVID. Ya, Oke. Dah, pamitnya gimana? Pamit aja. Pamit aja ya. Dulu ya. Duluan ya, Man. Assalamualaikum. Ya sekian dulu deh dari kita. Oke. Terus gimana? Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.